Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Salam para pendengar semuanya, kembali lagi di Kita Diskusi. Tempat kita pilih opini dan mendapatkan konklusi. Halo, apa kabar para pendengar semuanya? Apakah keluarga para pendengar semuanya sehat-sehat? Apakah para pendengar juga sehat-sehat sendiri? Gimana? Apakah lagi panas atau lagi hujan atau malah lagi salju di tempatnya para pendengar? Siapa tahu ada para pendengar yang ngedengerin dari dari Jerman atau dari sumber mancing, kita nggak tahu. Ya, seperti biasa saya ditemani sama partner radio saya si Antung. Ayo Tung, mari sapa para pendengar dulu. Halo guys. Hai. Hai Fuhrer. Ini kalau misalnya Jerman apa tuh? Fuhrer. Apa? Fuhrer. Bukan ya? Kan. Aku gak maksud iku loh anjir. Mbok yo Guten Morgen ta. Guten Nacht. Prancis saja, Prancis Tung. Apa Prancis lupa gue. Je suis étudiant. Kwazong. Saya seorang siswa. Hari ini aku makan kosong. Anjir, ini bukan ngolornya itu loh Tung. Iya, itu baru opening ya. Baru opening anjir. Tapi mungkin ini refleksi ya, karena mungkin kita lagi nyari suatu hal yang apa berita yang atau info yang menghibur lah harusnya kan. Harusnya sih ya. Harusnya menghibur. Tapi kok kayaknya ini kelihatan suasananya suram, kayak butuh hiburan, jadi kita ketawa. Susah sih. Susah makanya. Aku mau ngejelasin juga nih ya buat para pendengar yang mau saling bersapa sama request topik ya gitu itu. Caranya mudah. Ketik di kolom komentar. Atau ada mau request topik ya, misalkan mau berbagi unek-unek, silakan menulis di kolom komentar aja ya. Diketik aja. Iya. bukan ini ya, bukan ketik rek spasi ya. Iya, langsung aja. Langsung diketik. Nah, ini apa ya? Kayak hari-hari ini makin sering buka sosmed makin capek nggak sih? Ya itu capek makanya. Makin capek ketawa nggak sih? Ya. Ngetawain hidup. Wah. Jadi kita ini sebenarnya suka ketawa bukan karena humoris ya, ya. Karena emang hidup udah genre komedi. Sumpah tapi serius ya. Kayak awal-awal tahun ini diawali dengan banyak sekali berita yang kayak menyedihkan ya, kalau bisa bilang ya. Bikin sedih, bikin marah sama overthinking gitu. Padahal maunya relax bentar gitu, tapi malah nemu-nemunya ya berita-berita yang ya Ukraina masih belum selesai urusannya. 2023 masih aja digoreng buat soal inflasi dan resesi. Kita mau marah juga mau marah ke siapa? Iya. Kayak nggak ada yang bisa kita lakuin gitu kan gitu. Salah satu beritanya yang lagi rame itu kayak ini. Kamu pernah dengar nggak sih yang ada 2 orang remaja di Makassar itu? Ya, yang ngebunuh anak kecil buat niatan dijual ginjalnya itu. Anjing. Itu sih mau ketawa juga salah, mau sedih juga salah. Miris sih kayaknya ya. Iya, aduh miris ya. Sedih sih. Kok bisa ya? Kok tega ya? Iya juga sih sedih ya, lebih ke sedih ya. Kok tega benar. Gila, itu yang namanya setan udah salut ya pasti sama dia. Itu sudah hormat. Udah, wah bos, nggak tahu bos, nggak. Guten Morgen. Nggak habis pikir bos, sumpah nggak habis pikir kayak gitu. Itu setan aja nggak habis pikir coy. Iya, itu dia belum selesai bisikin sudah dilakuin. Mas gimana kalau, oh iya jual ginjal. Ya baru mau ngomong gitu kan si setannya gitu. Ya baru mau ngomong anjir. Gila ya, naas loh.
ngeri, apa ya, ngiri, gila, nggak habis pikir, kenapa anak remaja bisa kepikiran kayak gitu? Itu 2 orang remaja di Makassar tega ngebunuh anak kecil dengan niatan dijual ginjalnya. Hmm. Kok naas? Ternyata situs jual beli ginjalnya hilang pas anak udah dibunuh. Astagfirullahaladzim, Kirim tiket ke astagfirullahaladzim. Kominfo biar nggak di-ban situsnya. Harusnya dia marah ya. Marah ke Iya, Kominfo. iya. Kok diblokir duluan sih? Tapi ngomongnya sih hilang ya, bukan diblokir gitu, hilang. Iya sih, mungkin dia juga ngakses situs-situs yang berupa IP address doang mungkin yang bisa Iya, berubah iya, juga kan? dark web gitu itu kan, Ya, ya kan. Jadi kalau aku lihat beritanya itu tuh yang ya, mhm, baca beritanya, jadi mayatnya itu dibuang ke sungai gitu. Karena oke. dia nggak nemu apa namanya, situsnya dan Dia tidak gobloknya tuh dua orang ini nggak ini apa mungkin tidur di apa namanya kelas biologi atau gimana ya, oke, nggak tahu letak ginjalnya di mana, anjir. oke, Kok terus bisa? dia mau jual ginjalnya seorang-orangnya gitu, satu paket. Aku jadi inget ini loh, apa namanya Squid Game. Kamu nonton nggak? Iya, nonton nonton. Iya, yang apa namanya mayat-mayat yang udah di apa namanya dibunuh itu kan mau dijual itu kan, apa namanya Ya, organ-organnya tapi gitu itu itu. kan juga, permainan belakang dari anggotanya juga. Anggota-anggotanya itu ya kan. Itu kan masih ada kayak bantuan sama dokter gitu kan ya. Iya, pasti. Apa namanya dia seorang pemain juga tapi Mhm. kok kebetulan ini dokter bedah gitu ya kan. Ya minimal kalau mau apa namanya punya rencana se ekstrim itu ya ya punya kenalan dokter lah Iya, gitu. terus ngakses situs, apa ya, kita bisa bilang ilegal lah, jual beli organ tubuh kan Hmm. kayak gitu. Ilegal itu dia ngaksesnya dari mana? Kok bisa tahu ya kok dapet loh. Dapat infonya dari mana? Nah, yang kayak gini-gini yang mesti diberantas Kominfo, kok bisa? Ya Kominfo mah yang di apa namanya? Yang di sensor tetek-tetek doang. Ya, bukan Kominfo sih itu ya, itu lembaga sensor itu. Iya, iya benar benar benar. Tapi Kominfo juga nutupin tetek juga kan. Oh iyalah? Situs-situs tetek. Oke, Situs lendir, situs situs lendir. Iya. lendir, Lalat X tahu nggak? Itu tahu nggak kamu Lalat X? Aduh, udah ketahuan umurnya kamu tuh. Apa itu Lalat X? SMP, SMK dah. Aku lu SMP. SMP. Anjir, lawas banget Lalat X sumpah. itu mantap sama Naruto X X X. Anjir, kita SMP bukaannya gitu doang ya, paling ekstrim ya. Di Naruto XXX terus lalat. Ah, Dulu itu YouTube masih belum ada apa sensor-sensoran, jadi kadang aku lihat juga ya YouTube dulu juga YouTube. masih. Oh gila, Terus ada lagi ngakal satu itu YouTube apa? dulu. Yang kayak YouTube itu Vimeo. Vimeo ya, sampai sekarang Sampai sekarang itu masih ya. Makanya sih diblok, di-ban ya, diblokir ya kan, diblokir ya. gitu. Makanya soalnya masih ini apa namanya tembus-tembus yang apa namanya nenek-nenenan kayak gitu itu. Biasa lah itu. Gila. Iya kembali lagi ke ini ya, ke berita dua anak setan ini, dua anak remaja setan ini yang mau jual ginjal tapi gagal, jual Iya, ginjal tapi gagal. iya. Nah, itu kayak biada banget nggak sih kelakuan dua anak beringas kayak gini? Eh, Anjir, kok punya ini ya pikiran kayak gitu ya? itu. Dapat info, gila bro, kita SMP loh, kita bukaannya Naruto XX, kok dia bisa buka Yandex ya? Kita udah kalau misalkan ya kita runut ya, Tung ya. Iya, Kita itu yang lebih lama berinternet loh. iya. Kok kita nggak dapat ya? Kayak gitu itu ya. Aku nggak nemu, Aku Bro. nggak nemu juga. Mau masuk forum manapun susah. Tapi Susah. juga nggak nyari juga sih Ya nggak syukurnya. nyari, bener. Kalau Kan misalkan nemu juga ya nggak tertarik. iya, dan situs itu kan pasti bisa diakses lewat dark web lah ya. Kalau kita pakai Ah, jaringan biasa kan nggak mungkin kelihatan juga kan. iya, Mau pakai iya, iya. VPN pun kan nggak mungkin ada. Mau iklan-iklan jual ginjal Anda nggak mungkin. Paling perbesar ya, itu dia yang ada.
Itu mau di situs-situs manapun ada juga itu. Iya. Masih aku buka apa namanya situs anime. Itu ya Iya. kelihatan juga anjir. Tapi kalau jual ginjal kan kita mesti harus punya akses, punya Akses spesial ya kan? spesial. Jadi kayak ke dark web sampai deep web atau apalah sebutannya itu. Bukanya dari VPN dulu misalkan gitu kan. Nah, Atau DNS-nya dirubah dulu gitu. iya atau gimana lah ya Heeh. maksudnya. Itu dia. Bisa ngakses, Bro. Anak remajanya ini 17 tahun sama 14, sama 16. 14 ya. 14 16 ya. Heeh. Sekecil itu ya. Iya, makanya kalau dibilang tindakan mereka beringas, iya. Banget, banget. Tapi di sisi lain, apa ya, kalau aku personal masih bisa kayak maklum, karena dia masih remaja ya. Ini nih, tak quote on quote dulu, Oke. dia remaja kenapa? Kenapa kok dia bisa berlaku kayak gitu? Berarti kan ada pengaruh. Benar, 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 benar. Ada pengaruhnya, benar. Ada pengaruh dari lingkungan atau dari ya lingkungan sih yang paling benar. Kalau kelihatannya sih lingkungan sih, iya. Kok bisa ditunjukin situs itu, Kok nemu ya kan? nemu, terus berpikiran untuk menjual itu, Kok berani? kok berani? Meskipun tujuannya mulia ya, membantu orang tua katanya, Alah itu mah kedok. meringankan hukuman. Maunya mah pasti jual apa namanya buat beli iPad, iPhone dan lain-lainnya pasti itu sudah jelas. Soalnya kalau kita mau runut dari awal kejadian ya, Tung ya. Iya, Mereka punya niatan kayak gini ini kan banyak lapisan terkait yang ini kan, yang terkait gitu kan sama tindakan mereka gitu kan. harus pasti ada itu. Terutamanya itu tadi yang kamu sebut lingkungan. Terus sama pendidikannya ya kan, harusnya ya. Kalau misalnya aku ini dapat dari Twitter, ngutip dari tweetnya @thebukcosmic ini bagus banget, dia kayak menyimpulkannya gitu. Jadi beberapa permasalahan negeri ini dirangkum dalam satu berita ini gitu. Remaja ya membunuh anak 11 tahun itu sudah moralnya udah jelek gitu kan. Berarti PR moral gitu kan. Terus dia ngambil ginjal untuk dijual, tujuannya untuk dijual gitu kan. Berarti ini masalah ekonomi. Apakah mereka apa namanya datang dari keluarga yang ekonominya kurang dan lain-lain kayak gitu ya kan. Benar. Dan mereka nggak tahu ginjalnya di mana. Epic sih kata ginjalnya di mana. Epic. Kalau SMP itu aku udah belajar organ sih. Kalau aku dulu itu. Ya, tahu lah, tapi kan kita juga nggak bisa tahu spesifik kan. Sekarang anatomi, ginjal di mana? Ginjal di sini, di ulu hati sini. Tapi dia posisinya di depan apa di belakang? Oh iya, Di mau perut atau di punggung? kalau mau ngebedah itu dari belakang atau dari depan gitu kan. Dari mulut sih paling. Anjir. Disogrok ngono ya. Masalah dari hati. Biar moralnya bagus. Kalau katanya Jazz itu dari mata tuh. Kenapa? Kata siapa? Katanya Jazz. Just siapa Jazz? Dari matamu. Casik. Kue cecok. Anjir. Siapa itu Jazz? Penyanyi anjir. Penyanyinya apa? Iya, ya itu apa namanya lagunya. Pokoknya dari mata turun ke hati gitu loh. Oh. Dari mata turun ke hati turun ke ginjal. Mati jual. Karena yang laku cuman ginjal. Ya hati juga bisa sebenarnya dijual atau apa namanya jantung gitu itu. Jantung. Kok tahu? Enggak tahu sih. Enggak tahu sih, cuma baca berita aja gitu. Tapi kalau dilihat tadi dari komennya yang tweetnya si siapa? Debu Kosmik. Debu Kosmik itu memang kayak nggambarin apa ya permasalahan negeri kita saat ini. Itu bener yo. Kayak kalau dipikir-pikir itu, iya bener. Iya, belum kita ada masalah moral, ekonomi, pendidikan. Iya. PR negeri ini buat berbenah itu masih panjang ya. Buat memproduksi anak-anak dengan kualitas moral dan intelek tinggi gitu itu. Kalau misalkan apa namanya ya pendidikan di Indonesia diperbaiki gitu, ya minimal mereka tahu ginjalnya di mana. Ya setidaknya itu kan sudah contoh bagus itu. Iya. Bagus itu, bro. Berarti Ya kan, udah laku lah itu jadi anaknya itu. Ya meskipun belum laku tapi dia sudah berhasil Udah berhasil bedah gitu ya kan. Terus disimpan dulu gitu ya, kan. Gitu. Jadi kan itu taraf pendidikannya kan dari kurikulum dan lain sebagainya kan berarti
bagus nih, memang mantep nih anak Bagus. umur segitu sudah tahu posisi ginjal, bentuknya ginjal yang dibedah meskipun Iya, iya, bentuknya keluar, meskipun nggak bisa dijual kan juga tetap itu iya. ginjalnya ketemu. Dan kalaupun apa namanya, dia ketangkep tapi ginjalnya berhasil apa namanya, ditarik gitu itu, Mhm. kita salut ya kan. Wih, anak S Iyanya kok ragu-ragu, ada pause i. wih gila anak SMP sudah tahu ginjal di mana, udah bisa bedah gitu. Iya, Ini anak kalau udah gede keluar dari penjara udah jadi dokter bedah nih. Squid Game dia ikut. Tapi ikut Squid Game. Goblok. Anjir, anjir. Tapi iya bisa salut, selama dia ndak bedah manusia, dia cuma Ya, sebagai ilmu lah, dia tahu, oh di sini minimal ngebedah darah dulu lah ya kan. ya Biar yang tahu di mana apa namanya hati-hati ginjalnya loh di sama mana. pecinta hewan, nggak boleh Iya juga ya. benci percobaan. Aduh, Nanti apa sih namanya si pecinta hewan itu? apa, animal lover, Ini nih bahasa apa? Inggrisnya Kayak ya. ada ini organisasinya gitu dan mereka termasuk organisasi ekstrim gitu yang apa namanya? Kayak dengan kampanye-kampanye mereka itu ekstrim terhadap Iya, eh, hewan. bro, emang lu sudah bantu berapa hewan? Alah, alah, ngasih makan kucing aja masih ini pikir-pikir. Makanya itu, emang ada reviewnya dari hewan-hewan Aja tersebut. aja. Saya sudah dibantu sama Yayasan Perlindungan Hewan. Saya bilang kayak gitu. Enggak ada. Bro, ini kalau nolong-nolong hewan, nolong aja, bro. Nolong mah nolong aja, nggak usah sampai apa namanya ganggu orang lain makan gitu misalkan. Iya. Aku kayak sempat lihat apa namanya video yang vegan-vegan itu apa Hmm? namanya numpain susu di supermarket gitu itu. Katanya karena susu itu apa namanya memeras Susu. hewan-hewan yang apa namanya inosen gitu itu. Oke. Alah anjing. Kita jadi ngalor ngidul lagi-lagi. Iya. Tapi ya memang gitu sih, maksudnya bisa lah kita sambungin sama tindakan-tindakan bodoh seperti itu juga kan. Iya, iya, Maksudnya iya. Sama pendidikan. bodohnya ya, Nah, iya kayak dong. Kalau dia mikir hewan terus ginjal di mana tempatnya kan pasti harusnya oh iya ya hewan. Jadi saya iya, 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 tolong-tolongnya. iya. Oh ya ginjal di sini tempatnya fungsinya ginjal untuk Iya, apa? iya, Oh iya, berarti iya. jangan sembarangan dibedah nih. Nah, kan begitu. Nah, ada Fungsinya untuk nyaring apa? minimal dipikir lah. Apalah gitu, racun kah atau apa. Ya Iya, minimal mikir, dia mikir. Jadi minimal kalau dipikir kalau dia dulu. punya pendidikan itu mikir pasti. Heeh. Dan yang lebih preventif lagi, Mhm. ya kita punya PR untuk memperbaiki moral bangsa. Ya itu. Ya apa ya kita jalannya itu dari banyak banget gitu loh. Kayak misalkan fokus-fokusnya pemerintah untuk mendidik anak-anak supaya bisa lebih bermoral itu nggak hanya dari eh, nyensor susunya sapi gitu. Si suka. Si suka juga nggak Ya. seperti itu, bukan. Tapi siaran Hidayah tetap Astaga. dipertontonkan. Itu kan kalau nggak salah itu ya, kalau aku lihat di YouTube-nya apa stasiun TV Metro ya, kita sebut aja kalau nggak salah. Metro atau TV One. Itu 3 tahun lalu dibahas. Dibahas si LSM, Lembaga Sensor Media Oke, itu oke. sama KPAI. KPAI Hmm, debat sama konten kreator oke. sama ya penggelut di media lah sama jurnalis itu. Itu Oh, lucu aja masa si Suka atau apa tidak lolos sensor, ya ya. tapi tontonan seperti Hidayah. Kok lolos sensor? Bukan masalah sensor lagi, maksudnya dia Dapat kenapa tayang ya kan? alasan dia disensor kenapa? Karena tidak layak, tidak bermoral kan. Karena disensor, itu kan alasannya disensor. Iya iya iya. Karena tidak bermoral Oke, gitu ya kan? sekarang balik. Hidayah berarti bermoral sama tontonan yang baik dong. Setuju nggak? Gak setuju. Nah ya itu, kan di situ. Bro, Kok gitu anjir? ada Logikanya loh. ada jenazah yang sudah dikafani gelundung. Gelundungnya masuk ke ini ya, aduan semen. Min Tolong Pak, kamu saya apa? Tolong Pak. boyo kerandane ku minimal ngepot dhisik ngono ya kayak GTA. Berarti itu lebih bagus daripada hal yang telah disensor kan? Berarti kan seperti itu. Ya itulah, kita kalau bicara moral kan, ya anak-anak jadi
apa ya, oh iya ya kita harus kayak gitu ya, hati-hati kamu kalau Mm-mm. mati nanti kebanyakan main Dota di rempek sama Puch loh. Kayak gitu tapi yang orang tahu sebagian aja sih itu. Ya gitu sih, kita bicara moral tuh luas, selain dari badan-badan kayak apa, lembaga sensor dan KPAI dan lain sebagainya, culture juga berpengaruh. Ah, Karena ndak kita kan terlalu beragam kan, benar. mau kita moral di sini gimana, dari bahasa cara ngomong aja kan kalau kita lihat dari orang bagian, ambil contoh dari orang suku Batak, mereka omongannya kencang. Kencang ya. Tinggi nadanya, tapi Mm-mm. tapi maksudnya bagus. Tapi kita bandingkan sama orang Jawa Solo misalnya, yang dia pakai Ngomongnya pelan, pelan, pakai halus. promo, halus Nah, gitu itu kan. itu kan nggak bisa dibandingin. Mana yang salah ini? Enggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Enggak ada yang Cuman salah. kalau kita mau bahas moral kan itu harus dipertimbangkan juga. Iya, karena ini ya kayak value kultur sama orang-orang itu masing-masing di setiap daerah pun beda-beda ya kan Iya. ya kan. Ini apa namanya poin menarik juga tuh. Hmm, Aku kan ini apa namanya berasal dari keluarga yang kental juga Maduranya gitu itu kan. oke. Semakin aku mempelajari apa namanya kultur Madura itu Mhm, aku bisa ngomong kalau kultur Madura itu juga apa ya bisa dibilang menggampangkan darah, pertumpahan darah gitu. Maksudnya, oke. nggak akan terjadi pertumpahan darah itu kalau misalkan nggak konflik yang meskipun konflik yang sepele pun, itu juga bisa mengakibatkan pertumpahan darah gitu. Oke. Misalkan saling ejek, Ya. itu bisa jadi carokan gitu, itu bisa Mhm. jadi apa namanya, ya gelut gelut sampai Gelut, mati gitu ya. gitu itu. Nah, tapi, kalau misalkan aku runut, nggak Mhm, semua orang Madura yang kayak gitu, gitu. benar. Kan, ya Allah tuh, jangankan carokan, aku Mhm. mau nyembelih ayam sama ayahku itu, aku masih malingkan diri gitu tuh loh. Masih masih tuh masih merem aku, aku nggak tega. Tapi kan tetap nyembelih. Tetep nyembelih, tapi ayahku yang nyembelih. Yang megang pisau siapa? Ayah, Nah, kamu ngapain di situ? iya aku megang ininya, apa namanya, sayapnya Leher. sama lehernya Oh, sama pegang ini kakinya, kakinya gitu itu ceker, kan gitu. ceker. Terus kalau kalau kamu ini apa namanya percaya, aku itu nggak pernah setelah Idul Adha itu lihat ini jagalan. Oke. Karena memang nggak tega gitu. Hmm, Nah, aku berasal dari suku yang apa namanya pertumpahan darahnya itu bisa dibilang ya apa namanya sering terjadi ya, atau bisa dibilang eh, kerap kali apa namanya take place gitu. bisa trigger dengan Bisa mudah. trigger dengan mudah juga. Tapi nggak semua orang yang berasal dari kalangan yang seperti itu haus darah semuanya gitu. Iya, Ya enggak ya gitu ya itu yang kan. perlu dipahami juga itu. Karena itu tadi core value-nya orang-orang di setiap daerah itu beda-beda juga ya Mhm. kan. Bener, itu menarik sekali sih. Ya, Ya, terus? kayak apa ya? Aku pingin ini aja sih, kayak merunut gitu. Mhm, Kira-kira mhm. anak-anak ini punya pikiran untuk membunuh anak kecil dengan menjual ginjalnya gitu itu. Mhm, Terus apa namanya? Dia dapat duit misalkan ya mhm, kan. mhm. Ya kalaupun niatannya untuk di apa namanya buat membantu orang tua renovasi gitu. Beli laptop buat sekolah biar Alah, pinter. alah gitu itu. Kok ini apa namanya aku nggak habis pikir gitu. Dan update beritanya tuh kalau kamu tahu ya. Oke. Orang tua pelaku itu menawarkan emas 10 gram buat ganti rugi. Anjing, anjing. Menawarkan duluan, tapi katanya juga karena kenapa kok sampai nawarin, karena rumahnya sudah diobrak-abrik sama warga sekitar. Iya, iya. Diserang lah, maksudnya ya dia nggak tahu secara, secara apa, secara langsung nyata diobrak-abrik atau cuman sekedar dijauhi kan itu bisa aja. Kalau Cuman aku lihat beritanya sih gimana? langsung hancur sih. Dihancurin emang tokonya itu. Iya makanya itu orang tuanya mampu, Orang tuanya mampu loh. bisa ngasih 10 gram emas loh, Bro. Kalau misalnya alasannya adalah ekonomi, Ya, nggak mungkin. iya.
Ya bener sih kalau, alasannya ekonomi maksudnya bukan kalau dia berasal dari keluarga yang tidak mampu ingin, mengangkat derajatnya gitu itu Bisa, masih masuk. masih masuk. Orang yang Tapi kalau berkembang. misalnya, apa namanya, kalau dia sudah mampu tapi masih niatnya membunuh, Mhm. berarti kan ya bukan buat untuk membantu orang tua. Iya, ya Buat itu apa coba? buat Edson bukan. Para pendengar yang mau mendonasikan ginjalnya. Enggak guys, sumpah, enggak. Bercanda, gila. Gila. Ya itu tadi balik kalau Cuma dia ini gimana itu yang gimana? kalau aku, apa namanya, intinya sih, emas 10 gram itu nggak ada gantinya sama nyawa. Kalau kata aku sih, si orang tuanya udah diem aja, nggak usah nawar-nawarin apa gitu. Emas 10 gram buat, nih ya, kalau aku jadi, orang tuanya yang anaknya meninggal itu, kamu Korban. kesiniin itu anak 2 itu, tak Mhm, cekek sekarang terus mhm. rumahmu tak renovasi. Nyoh. Iya bisa sih, itu ego sudah yang bicara Ini itu, kayak aduh ego. gila. Tapi ya Udah nggak usah ngomongin emas 10 gram buat ganti rugi iya apa-apa gitu, benar, bullshit, nggak asli. bisa, itu bukan itu kan mau Bukan nyari solusi jalan itu, bukan keluar, solusi. mau melarikan dari diri dari tanggung jawab Iya, itu, bener. nggak Ya, bisa. akhirnya kayak ini ya, kalau dilihat dari, apa namanya, kelakuan orang tuanya yang kayak gitu, ya anaknya ya jelas kayak gitu. Iya, ya tidak jauh dari pohonnya, Iya, buah nggak jatuh buahnya dari buahnya ya, buah nggak jatuh dari pohonnya, ya bener oke, sih. nggak jatuh jauh dari pohonnya, Mhm. itu loh. Tega ya, kalau orang tuanya aja tega ya nyelesain masalah cuma hanya dengan, "Ini emas 10 kilo buat Heeh. Anda, maaf ya," gitu. Ini loh Mas, 10 gram, 10 gram 10 kudu 10 10 gram, kilo. bukan kilo. Kalah Rafathar Lumayan kalau kalau 10 kilo kilo. ya. Ya tapi mau emas sebanyak apapun kalau Iya, itu, buat membayar nyawa itu nggak ada harganya. ya itu moralnya, Moralnya moralnya udah tidak habis di di orang tuanya. Akhirnya, yang kena anaknya, maksudnya nurun ke anaknya gitu. ya kan kita bisa ngelihat ya itu tadi benar, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Karena Lagi-lagi kayak ini ya, apa namanya, topik orang tua juga ya, parenting juga ya. ya parenting juga, masalah Mhm. parenting juga masalah pemilihan lingkungan. Pemilihan lingkungan, Oleh pemilihan karenanya gimana dia itu, orang tua itu memang harus bisa ngontrol ya, apa betul. namanya, aktivitas daring anaknya gitu. Iya, meskipun ya dibebaskan, anak itu nggak Mhm. boleh dikekang, dibebaskan, tapi juga ada di batasan. Ya itu dia, punya Harus batasan, punya boundaries. harus dipagari, dipegari. Harus jangkrik iki maneh. Ya apa jokes-nya tuh? Gak usah deh, jangan parah nanti orangnya ke sekolah. Aduh ngawut. Tapi ya gitu, harus ada boundaries, harus ada Mmm, batasan, harus ada barrier, harus ada pagari. iya. Balik Kalau lagi. menurutmu ya apa sih untuk menghindari hal-hal seperti ini kembali terjadi ya, gitu. Takutnya sih, apa Mhm. namanya, kita akan menemui kasus yang seperti ini lagi gitu. Ya naudzubillah min dzalik jangan Ya, sampai jangan terjadi sampai, gitu benar. kan. Kalau menurutmu kira-kira ada langkah-langkah apa aja sih yang harus kita, lakukan untuk prevent hal ini terjadi lagi? Mhm. Kalau sebagai seorang orang tua kan kebetulan juga jadi orang tua juga aku sudah. Mhm. Terus dengan kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, Yes. kayak yang dijelasin kondisi Indonesia sama si debu kosmik, moral, ekonomi, sama pendidikan ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, anak-anak bisa apa, agar anak-anak tidak berbuat sembrono, reckless, tentu pendidikan yang pertama. Iya, Nah, pendidikan ini untuk siapa? Untuk orang tuanya dulu. mhm. Parenting, Parenting. masalah, mengurus keluarga atau anak itu Mhm. tadi. Bagaimana bisa mendidik anak dulu sebelum masuk sekolah. Sekolahnya pun juga bisa jadi Setuju perhatian utama loh. Karena setuju. sekolah rumah kedua. Berarti kan pendidikan di sekolah juga perlu dibenahin tuh. Perlu. Dan kita juga harus kontrol juga kan apa yang diajarkan di sekolah gitu tuh Ya, kita harus review lagi gitu kan buat harus anak gitu. tahu gimana apa yang dijelasin di sekolah, apakah seperti ini ada pelajarannya. Ini kayak apa, budi pekerti masih ada nggak sih budi pekerti? Kalau kita kan dapatnya PKN ya. Budi pekerti aku dapat.
Kamu dapat, aku nggak dapat Nggak buku dapat pekerti beli anjir. pekerti. Waduh, Tapi kan dipertanyakan moralnya. meskipun aku tontonannya Tom and Jerry yang apa Oke, namanya pukul-pukulan, pukul-pukulan sampai tembak-tembakan. bunuh-bunuhan gitu Iya, itu aku nggak sampai bunuh orang coy. iya. Itu tembak-tembakan, ditabrak kereta api Itu juga. udah semuanya udah Udah lengkap. Bro, generasi Tom and Jerry tidak ada yang melakukan kekerasan. Bener loh, bener loh. Dimulai kekerasan itu dari generasi Naruto. Ingat nggak anak-anak yang lari ngeluarin shuriken dari ya nggak tahu lah itu pasti ada deh itu. Kebetulan ini sih apa namanya kalau generasi kita itu nonton Smackdown. Ya itu sih juga Iya, itu yang jadi masalah itu. ya kan. Ada sih yang meninggal karena main-main nonton Ada. Smackdown gitu itu. Cuman kalau Dulu. karena itu sudah apa lisensi apa sih bahasanya yang Apa? ada remaja PJ Oh, parental guidance parental guidance ya. apa sih ya urut-urutan jangannya itu kan. Semua umur itu ya. Itu kan enggak semua umur itu Iya, khusus untuk dewasa itu. 18 plus kan. Mm, mm, mm. Dewasa. Dan itu harus apa namanya diperhatikan sama orang tua kalau mereka nonton gitu kan. Ya, Idealnya seperti itu. idealnya. Heeh. Bahkan untuk nonton film pun di bioskop-bioskop itu kan seharusnya ada ketegasan ya. Ya. Kalau misalkan apa namanya orang tuanya bawa anak kecil gitu itu untuk nonton yang aneh-aneh kayak Deadpool misalnya. Ya. Wah, itu bukan tontonan anak-anak, coy. Ya dari movie-nya jadi ya 18 plus atau semua Iya, iya. semua umur. Kalau misalkan apa namanya dia kelihatan bawa anak kecil tapi nontonnya Deadpool ya seharusnya tegas ya Ya. orang-orang 21-nya. Pak, sorry kalau anaknya nggak boleh ini Ya, ikut nonton gitu. anaknya ditinggal disita. Anaknya ini aja ditaruh di sini nanti apa namanya bisa diambil lagi gitu. Apanya diambil? Maksudnya dijemput lagi Oh, gitu kan. dititipin. Dititipin gitu itu. Datang-datang tinggal ginjalnya. Kena prank. Selamat Bapak kena prank. Selamat, Pak. Ini Mas 10 gram. Udah carok itu mereka. Ya itu sih yang selain pendidikan sebenarnya tadi kan yang kita bilang itu pendidikan ya. Pendidikan. Tapi sebenarnya sih moral. Iya, pendidikan moral maksudnya. Ya pendidikan kan? moral Iya. benar pendidikan moral. Nah, kalau kita bicara ekonomi ya itu urusannya yang berwenang, Berwenang. yang memiliki wewenang atas ekonomi Indonesia. Wow. Bagaimana Gimana nih bansosnya? Nah, kestabilan negara ya harus kita dong, jangan ekspor impor saja. Guys, banyak bacot. Tapi Tidak ada bansos diambil Nah, 10.000. gitu sih. Aduh. Mau mempertahankan agar tidak terjadi resesi, tapi kayak gitu-gitu juga masih dia Bro, ya memang benar bagi yang kaum sudah sultan yang sudah mantap mungkin enggak kena terdampak. Nggak nganu ya, nggak kepikiran ya. Yang rakyat bro yang bayarin pajakmu itu loh bro, yang bayar pajak. Mohon maaf ini bensin 10.000 udah berat banget rasanya. Anjay. Kalau menurutku sih aku setuju sama kamu apa namanya kalau preventifnya anak-anak ini harus diberi pendidikan moral. Yep. Terutamanya itu dari orang-orang terdekatnya sih. Terutamanya ayah ibunya gitu. Orang tuanya kan harus punya ngeset boundaries mereka. Kalau misalkan kamu kalau nonton internet jangan yang ini itu. Atau kalau dari kecil sih ini aku ngelihatnya sih datang dari ini anaknya salah satu kolega kerjaku gitu kan sudah punya anak gitu itu. Anaknya Ria Ricis bukan anjir. Ya. Oh, iya. Okay. Nggak kerja buat Ria Ricis juga sih dan aku nggak mau kalau misalnya disuruh kerja sama Ria Ricis juga gitu. Saya maksudku apa namanya dia kolegaku ini udah punya anak gitu kan dan sudah gede juga SD gitu ya kan. Itu dia punya kebetulan seorang programmer juga jadinya dia tahu punya aplikasi untuk memantau gitu aktivitas anak-anaknya itu kalau misalkan search historinya itu apa aja gitu. Kalau misalnya YouTube terus searchnya dia itu di apa namanya historinya itu kelihatan dia itu nonton apa gitu tuh. Kalau misalnya nontonnya malah yang kayak Seksi. itu kan langsung ada alertnya gitu. Oh. Itu menurutku bukan breach of privacy ya, tapi itu kontrol gitu. Jadi emang anak-anak ini selain diberikan pendidikan moral, tapi juga diberikan disiplin gitu.
Oke. Anak-anak yang punya menurutku yang bisa dibilang tumbuhnya itu punya integritas atau misalkan dia tumbuhnya itu baik gitu loh, kalau bisa dibilang yang menjadi orang yang punya ini apa namanya set of ini tadi skills dan lain-lainnya gitu, itulah kayak gitu. Itu dari kecilnya itu udah diajari untuk disiplin gitu. Betul. Benar. Disiplin, tanggung Disiplin itu jawab. perlu banget, tanggung jawab juga. Tapi nggak nganu juga, nggak mengesampingkan bahwa komunikasi antara orang tua dan anak itu penting gitu. Ya. Bukan sekedar komunikasi cuma ngomong gitu, tapi saling ngerti gitu. Ya. Anakmu itu butuh apa, Feel. feel-nya gitu. Rasa. Padahal aku bukan orang tua itu, belum jadi orang tua, tapi dengan melihat orang tuaku mendidikku seperti ini itu jadi merasa gitu. Alhamdulillah ternyata aku punya orang tua yang mendukung gitu. Dan aku bersyukur atas hal itu gitu. Ternyata apa namanya pendidikan disiplin dan pendidikan moral yang ditanamkan ke aku sejak kecil itu menumbuhkan aku menjadi orang yang nggak jual ginjal gitu. Iya, yang orang yang masih pikir-pikir kalau mau gunting punya orang. Minimal itulah. Iya. Minimal itu. Atau mau nyulik deh. Mau Mikir nyulik. dulu. Buat apa bro nyulik? Siapa tahu pas yang diculik punya sabuk hitam, ditendang dagumu. Iya, apa ya? Kalau aku sih zaman-zaman segitu paling nakal ngapain ya? Ini aku pernah masuk ke pondok gitu itu, terus di pondok itu kan kayak suka banyak banget koin-koin gitu itu kan yang apa namanya berjatuhan gitu itu. Aku ambilin gitu sama temen-temenku. Itu paling nakal sih, terus uangnya buat aku PS-an. Itu om paling nakal bro. Nggak ada apa-apanya sama nyulik sama itu. Enggak ada. Ini sekalinya nakal langsung KUHP coy. Keren ya. Setan aja udah salut nih. Langsung hormat. Guten Morgen. Guten Morgen Heilfuhrer anjir gila sih. Ya itu sih memang apa ya, ngeri aja. Merinding-merinding gimana gitu. Kalau para pendengar gimana yang sudah menjadi orang tua gitu? Apakah apa namanya punya ini enggak tips-tips untuk atau unek-unek misalkan gimana sih untuk preventifnya agar anak-anak itu enggak kayak gini gitu? Apa sih sebenarnya esensi parenting yang penting banget untuk diajarkan kepada anak-anak sejak dini? Kalau misalkan para pendengar yang sudah menjadi orang tua punya unek-unek atau punya komentar, silakan di ini ya sharing sama kita gitu. Siapa tahu bisa jadi topik yang bagus juga buat kita angkat di kemudian hari semoganya gitu. Gimana? Apakah para pendengar setuju ya kalau misalkan kalau kamu setuju nggak sih kalau mereka ini dihukum sama KUHP dewasa? Kan mereka di bawah umur nih, ya kan? Tapi dia kalau misalkan dihukum KUHP dewasa itu karena perbuatannya keji banget loh, Keji. brutal banget loh. Kamu setuju nggak? Secara hukum nggak setuju. Oke. Secara moral, cohesion, moral cohesion. emotion, mungkin bisa setuju. Mungkin bisa setuju. Karena apa? Ya itu tadi balik lagi. Dia melakukan seperti itu karena apa? Sumbernya itu yang Sumbernya. dihukum. Kalau aku sih menurutku sumbernya yang dihukum. Iya, Kenapa iya, dia iya. melakukan? Karena dia masih di bawah umur, dia masih otaknya itu otak bermain kan. Belum punya judgement yang baik gitu ya. Iya, jadi kita harus tahu sumbernya dia dulu. Ya sumbernya itu yang dibantai. Iya, iya. Lebih keras dari KUHP bantai. Nah, kalau aku sih gitu personal ya. Iya, iya, iya. Kalau aku justru setuju dong kalau mereka apa namanya dihukum secara KUHP dewasa. Karena perbuatan mereka itu udah nggak bisa dihitung lagi sama hitungan anak kecil gitu. Iya. Mereka punya decision sendiri gitu kan. Meskipun mereka masih 16 sama 14 tahun, Iya. tapi punya pikiran seperti itu apa ya? Kita itu bertanggung jawab atas semua pilihan kita sendiri gitu. Dan mereka sayangnya memilih untuk menjadi seorang kriminal dalam di apa namanya umur yang sangat
belia belia. seperti ini gitu. Tetap aja ya itu sudah di mata hukum banget sih kalau itu sih. Nggak bisa kalau kita ngomongin mereka kan masih anak-anak, moralnya masih harus dididik dan lain. Itu bisa kejadian lagi itu kalau kayak gitu. Hmm. Minimal dengan mereka di penjara dan dengan mereka dihukum secara KUHP itu memberikan efek jerah gitu. Katakan kita nggak perlu ini ya apa namanya mendakwakan hukum mereka itu sampai secara kalau misalkan pembunuhan itu 20 tahun gitu kan. Bisa lah dipotong gitu. Misalkan 19. 19 setengah, 19 kurang seperempat. Ya minimal apa namanya 20 tahun dengan resesi gitu. Kok resesi? Apa? Dengan apa? Apa pemaafan itu apa sih? Nggak Apologize itu. tahu. Banding. Banding ya banding gitu. Anu STNK. Anjir. Gue banding STNK. Kayaknya Udah SNK sih, sidang. anjir. Sidang. Ya nggak tahu Sidang sih. STNK. Tapi ya memang benar sih tapi kalau misalnya dia dihukum penjara, anggap setengahnya dari hukuman dewasa 10 tahun ya. Tapi dia di situ belajar untuk jadi ahli bedah gimana? Itu harusnya sih. Agak susah. Jadi memang semua itu apa ya? Ada plus minusnya lah. Ada plus minusnya pastinya. Minimal biar dia belajar gitu. Oh, berarti ginjal di sini gitu. Udah itu aja lah dulu. Nah, itu kalau para pendengar gimana? Setuju nggak kalau mereka dihukum secara KUHP dewasa? Soalnya mengingat perbuatannya ya gitu dan mengingat poin yang aku sampaikan itu tadi karena mereka punya decision atas apa namanya pemikiran mereka Iya, sendiri gitu. betul. Semuanya mari kita Kita pilih. pilih.